Ora maju iki piye? Nggak maju. Please wait terus ini apa? Oh, karena aku sedang online dengan Anda ya. Jadi wah minim banget ini. Wah kere ini. Waduh kere ini. Ya gitu apa namanya kalau kemudian masang instalasi di sini, lalu Anda milih apa namanya, milih interface. Jadi mana tadi? Gitu kalau Anda kemudian akan mengikuti, saya besarkan dulu saja. Kalau Anda ikuti yang saya besarkan dulu. Nah nanti tampilannya mestinya Anda kan boleh seperti ini. Ya. Nah persoalannya adalah bahwa sebelum Anda melakukan capture, terlebih dahulu interface yang sedang kepasang. Jadi interface yang kemudian dipilih dalam hal ini, maka kemudian Anda akan pasangkan di sini. Nah lalu kemudian ini menunjukkan apa namanya pemakaian protokolnya. Mestinya bahasa juga mampu untuk mengerjakan beberapa tipe protokol. Berarti di sini Anda menuliskan sebagai apa namanya filter ya. Jadi diperiksa untuk 2 buah protokol ini ya, gitu maksudnya. Hanya kemudian menghendaki ada protokol lain yang Anda ingin apa namanya di sini ya Anda tulis saja juga dengan TCP gitu. Anda menghendaki itu. Nah, lalu di bawahnya menunjukkan eh, dari mana suatu fase, satu waktu ini catatan itu hadir. Ya, ini berarti Anda akan diberitahu apa nih? Ya, berarti kan ini norma. Kenapa? Nyebutnya del, ya kan gitu. Nyebutnya del. Lalu ini nomor apa? Nomor bangkitannya. Di apa? Eh, komputer dalam hal ini. Kalau kemudian tulisannya broadcast, tadi saya sudah sebutkan ada apa namanya sisi siaran tadi. Oh kemarin ya, minggu yang lalu ada unicast, ada broadcast, ada multicasting. Berarti ke semua persambungan yang masuk. Diperiksa adalah untuk protokolnya ARP. Nah, kemudian kelihatan mengenai panjang atau ukuran frame yang lebih besar dari 64 seperti yang tadi kita sampaikan minimumnya. Itu kurang dari 1518. Ya, berarti ini mampu untuk didetect. Lalu diberitahukan bahwa 1.1 akan gitu. Di mana nih? Who has 1.1 di manakah ini? Diketahui tidak di tempat ini karena sekarang adalah satu berapa nih di sini ya? Boleh jadi kita lihat dulu. Ini ke semua arah. Lalu 1 OS 16811 L
1.147. Nah, lalu ini berarti menuju, tadi itu di sini. Dari sana broadcast itu, lalu yang nangkap salah satunya ini. Jadi ini vendornya adalah Netgear. Lalu 3 byte yang Anda dari manufaktur yang dihasilkan, ya. Oke. Lalu ke pengirim tadi, ya. 50 FD C8. Anda perhatikan perlu waktu berapa? Nggak lebih dari setengah detik, ya. Jadi kalau Anda akan hitung di sini, sekon ke 12.995, sekon atau detik ke 12.996247. Kalau Anda perhatikan, maka ini adalah 3 digit yang pertama itu adalah milisekon, lalu yang di 3 digit terakhir itu adalah ya sampai sejuta, ya, sejuta, 10 pangkat minus 6 itu adalah jadi kurun waktunya pendek sekali untuk kemudian berpindah untuk berganti. Nah, lalu kemudian yang di sini adalah untuk mengerjakan ping dari 74 ping. Ada informasi di kanannya. Oh, ini gambarnya nggak bisa digeser-geser. Jadi Anda mencobanya sendiri. Nah, lalu ini menunjukkan adalah pergi pulang, ya. Kan ini yang dituju adalah salah satunya ada 147, sudah sampai 147 ini ke tempatnya 11, lalu kemudian dari 11 kemudian balik lagi, kan itu bolak-balik. Yang mampu untuk dikerjakan pada Wireshark setelah Anda meminta pada setelah Anda berusaha untuk mengambil atau screenshot atau memeriksa pada suatu interface yang sedang dipakai di dalam hal ini. Ya, di dalam hal ini adalah dari PC ke hotspot. Nah, gitu. Lalu kalau Anda melakukan sebuah baris ini, maka yang di bawahnya ini akan menjelaskan. Jadi klik di sana, kemudian akan mempunyai deskripsi yang di sana. Artinya ada diberitahu, oh iya, ini sebagai pengirimnya, kan gitu, ya. Jadi Ethernet 2 pada nomor MAC ini, jadi berapa nih? Itu Anda kemudian lihat nomornya adalah F0, 1F, dan AF. Ya, F0, 1F, dan AF. Lalu 3 digit berikutnya adalah nomor. Nah, lalu tadi aku sebutkan mengenai frame Ethernet, kan, ya. Dalam wireless atau menggunakan Wireshark maksud saya. Kalau menggunakan software Wireshark, maka kemudian pada tempat yang sedang diklik, misalnya di situ, beritahu Anda berada di frame yang misalnya yang sedang klik tadi, misalnya di sini, berarti 66. Nah, ini adalah nomor frame.
Ya, nomor frame 65, nomor frame 66, nomor frame 72 dan seterusnya ke bawah. Ya, jadi dari frame 1 ke frame berikutnya tadi terlihat apa namanya? Hampir setengah detik pun masih bisa diamankan, masih dapat diamati. Jadi belum berubah gitu ya. Sehingga aku pastikan adalah bahwa kalau broadcast, terminologinya tujuannya broadcast berarti semua terima. Kalau semua terima, maka kodenya adalah semua F. 3456. Apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 byte ya. 6 byte yang di request itu akan kena semua. Ya. Semua device. Kalau ini dibuat biner, maka angkanya adalah angka 1 berapa nih? Angka 1 8 biji, angka 1 8 biji, angka 1 8 biji, nah kan gitu. Angka 1 8 buah. Ya karena disebutnya adalah broadcasting, maka yang diisi sebagai destination address-nya adalah apa namanya sebanyak yang dia punya kuotanya. Itu yang aku pastikan sudah sampai, akan berganti kepada fase ARP-nya. Anda lihat di situ ARP-nya adalah Anda pakai FFF tadi ya. Dan dipilih untuk yang apa tadi? Yang kurang dari itu. Maka kemudian Anda akan diberitahu bahwa oh iya ARP-nya sedang sedang di request, sedang diminta protokol yang diharapkan yaitu adalah IP versi 4. IP versi 4 itu berapa? 4 kali, ya berarti 4 byte kan itu ya. 4 byte, kemudian kalau ditambahkan 8 atau 9 lagi, berarti 9 digit, itu kemudian akan berfungsi sebagai apa ya? 8 ditambah 1, 8 kali berapa tadi? 8, 64, 65. Pen yang kemudian akan dianggap sebagai miliknya si yang dituju tadi berupa kawan Anda, peranti kawan Anda. Nah, lalu ini adalah muatannya. Nah, kalau Anda cocokkan dengan 00, maka kira-kira 00 ada di ya. Dan lalu kemudian diberitahu bahwa oh iya di 00 sedang terjadi transmisi untuk broadcast. Saya tebak bahwa ini dia muatannya. Ya, di bawah itu adalah muatan datanya. Saya kira demikian. Kalau aku sedang menggunakan untuk kuliah, maka tidak bisa menyelesaikan untuk memasangnya di Wireshark. Sekarang aku cobakan untuk yang nah, kalau Anda kemudian ikuti ilustrasi ini, kan punya ini adalah alamat sejaringan, ya.
Alamat sejaringan itu berarti persambungan yang meneguhkan di sini gateway-nya. Tuh. Sehingga aku naruh adalah 192.168.10 titik. Gateway-nya adalah 168.10.1. Kalau saya pasang seperti ini berarti satu jaringan LAN. Di situ ada alamat IP adalah mirip ya, mirip yang tadi 192.168.10.2. Nah, kemudian ada kesamaan di antara mesin ini dengan yang di sebelah kirinya, itu pada nomor gateway yang sepakati, berarti sama apa namanya kode untuk masuknya di sana. Nah, itu sebabnya ketika kemudian buat label ini sejaringan. Dengan ini sejaringan. Yang lebarnya adalah 10.2. Kemudian aku taruh di sini adalah pojok simulation. Lalu aku naruh dari sini untuk melakukan pengujian yang di tempatnya. Tuh. Ada. Kan. Ya, itu aja. Tuh. Ini gateway-nya 10.1. Gateway-nya berarti di sini. Nya FA00. Berarti apa namanya? Mencarinya elektrode atau tempat nyambung yang ditandai dengan serial. Apa serial yang dipunyai oleh kampus mungkin keadaan sekarang beda. Punyanya router, saya kira tadi FA01 pada router dipakai sebagai gateway. Gateway kemana? Gateway ya ke luar. Jadi misalnya aku mau ambil contoh ini. Tuh. Ini adalah switch dengan 3 diberitahu apa namanya nomor MAC dari port switch. Nah ini dia nomor MAC dari port switch. Itu yang di sana FA01 Anda pakai nomor lain dia alamat yang lain. Maaf Pak, presentasinya nggak kelihatan. Presentasinya nggak kelihatan. Yang mau masuk ini dulu. Ya. Nah kan gini tuh. Jadi yang di sini apa namanya? Anda pasang gateway-nya di 10.1, 192, 168, 10.1, 192, 168, 10.2 dengan gateway 10.61 gitu ya.
di mana 10.1 adalah jadi di FA00. Kalau Anda baca di situ FA00 atau fast Ethernet 00 itu ditulis 192.168.10.1 ya. Nah, lalu yang satunya lagi adalah 01 maksud saya itu di set 172.16.10 mestinya 16 ini mestinya yaitu saya isi ini adalah 255. Kemudian di situ sempit saja, tidak usah dibuka banyak-banyak. Ini, nah untuk yang komputer tulisannya server PT atau server 1 ini, Anda akan ngeset gateway-nya ada di sini. Oh, kemudian ini dia 172.16.10.1. 10.1 itu adalah di FA01. Ya, FA01 itu adalah 16.10.1. Sehingga kalau kemudian dari sono ini tak pilih untuk yang command prompt-nya IP konfigurasi garis miring tampak apa namanya W172.16.10.1. Yang kebaca kalau apa namanya IP dari di paling kanan tadi itu pada nomor IP 172.16.10.3. Kalau kemudian aku periksa untuk yang di gateway 172.16.10.1, kemudian saya periksa di sini, ini pada posisi simulation, maka ini sudah bersiap. Ini ada paket pesan yang kemudian akan hanya di tempatnya gateway. Ya. Jadi yang dituju kemudian adalah di ya kan. Nah, last device dari server, kemudian add device router node. Lalu apa yang aku harus sampaikan ke Anda di dalam hal ini adalah saya edit filter saja, bukan atau yang ditampilkan hanyalah untuk nggak usah banyak-banyak kan gitu ya. Nah, lalu kelihatan kepada Anda adalah bahwa pada penggunaan apa namanya simulator ini diberitahukan ini adalah layer 2. Layer 2 Anda akan pastikan adalah bahwa add device router null. Berarti di sini. Ya kan? Lalu layer 1 halo. Piye? Duduk napa? Iya, tadi di sini ya. Lalu kalau ini satu tahap ya, berarti apa namanya di
172.16.01 berarti di gateway-nya dia diberitahukan kepada Anda. Ini berarti sumbernya, ya kan? Sumbernya, chain-nya adalah yang di gateway tadi 16.10.1. Anda perhatikan di sini adalah bahwa port fast Ethernet 01 ini 01, tetapi di 01. Nah, lalu di dalam hal ini kalau ini source-nya adalah dari server tadi, di sini kan. Nah, lalu yang bisa dibesarkan lagi, ganti balik dari gateway, kemudian balik ke mesin yang semula ngirim. Nah, jadi terbaca ARP-nya, Address Resolution Protocol-nya adalah dari kepada alamat IP ini. Nah, 643D di mana kita lihat? 643D di mana? Saya akan lihat dulu. Kita tutup. 643D di sini. Jadi di pojok kanan di pojok kanan atas dari apa namanya? Bidang yang di sebelah kiri kelihatan 643D. Nah, dari pengirim, dari mesin ini ya. Jadi diberitahukan dari ARP tadi adalah bahwa nomor MAC berpasangan dengan nomor IP. Nomor MAC berpasangan dengan nomor IP. Sudah, lalu kalau saya lanjutkan berarti dari nanti akan berasal dari mana? Dari router ke saya forward lagi kan gitu. Jadi ini satu sisi mana tadi? Lalu ke server 1. Nah, selalu gitu ya. Nah, balik lagi. Dari router 0 ke server 1. Kalau kemudian akan lanjutkan, Anda boleh menggunakan auto capture. Auto capture ini Anda kemudian akan melihat Anda boleh bawa ke kanan, boleh ke kiri. Ke kanan berarti lebih cepat, kira-kira begitu. Lalu kalau kemudian aku berikan auto capture-nya akan kemudian mempersilahkan operasinya memang kemudian menunjukkan ilustrasi operasi yang sebenarnya. Nah, Anda perhatikan di dalam hal itu maka sebagai listriknya mati lagi. Oke, aku masih pakai baterai. Pertontonkan di sini adalah bahwa ketika ketika Anda lihat yang warna pink itu menunjukkan kalau sesungguhnya isyarat kelistrikannya itu sampai. Jadi fisiknya sampai. Tidak dipakai, maka itu distract. Karena apa? Yang dituju hanyalah dari server kepada gateway saja dalam hal itu. Ya, itu yang aku mau sampaikan dalam hal ini. ARP-nya kemudian mempertonton. Waduh. Lagi. Oke, ini yang di komputer di sana. Sudah tentu aku pastikan juga akan setipe nanti dari sini ke kita lihat sekarang saya ubah
Ini saya ganti dari sini. 10.3, 192.168.10.3. Coba meriksa ke atau melakukan pemeriksaan koneksitas di server. Nomor 2. Jadi dari 3 minta tutup, ngambil yang di command prompt, kita tengok IP config garis miring. Ini ada di nomor 10.3 ya, 192.168.10.3. 10.1. Nah, ini mirip nomornya gateway, ini mirip kalau di sana di 216, kalau di sini 192.168.10.1. Nah, periksa kalau kemudian diminta ping 92.168.10 di server yang di sebelah sini, tapi satu jaringan, enter. Nah, gitu ya. Ini simulasinya. Kalau kemudian kita perlihatkan dari, nah ini terlambat saya kira tadi. Meriksanya terlambat. Saya ulangi. Ini dari sini ya. Ini sudah selesai. Nah, gitu. Lalu saya ulang dengan ini, lalu saya minimize. Lalu kalau dikerjakan dengan ya dari laptop ke tempatnya switch, dari switch balik atau memberikan respon balik. Ya, dari switch memberikan respon. Gimana yang lainnya? Sampai enggak nih? Masih ke dalam hal ini adalah bahwa tidak tampak dalam konteks ini, tampak untuk yang sekarang baru tampak untuk yang isyarat fisiknya itu yang warna pink tadi itu akan mentransmisi ke tempatnya ke router pula ya, sampai ke router di sini. Itu ilustrasinya ya. Yang aku harus sampaikan ke Anda, maka nanti juga demikian ARP-nya dari ini ada alamat IP, ada alamat MAC kan gitu. Ada alamat IP, ada alamat ya. Lalu ya coba aku mau ambil yang tadi misalnya. Oke. Nggak usah. Nggak usah. Lipat. Kemudian ya gitu aja. Lalu saya akan coba ulangi. Kalau ulangi di reset simulasinya, Anda bisa lanjutkan. Berarti yang apa namanya? Sorry. Saya tutup dulu. Kemudian diulangi karena tadi sudah selesai. Di sini. Itu ya. Ya. Lalu
jalankan di dalam hal ini dari laptop ke server di switch, ya kan. Lalu apa STP? STP adalah simple protocol. Oke, switch. Nah, gitu. Sudah. Lalu apa lagi? Sepertinya aku mau menunjukkan tapi ini nggak selesai karena aku mengerjakan berdua. Apa namanya? Boleh mencobakan di sisi lain, dalam hal ini pakai Wireshark. Anda kemudian aku pastikan adalah bahwa sesungguhnya Anda hanya juga sama, kan yang seperti yang di hanya kemudian di sini ada rinciannya. Ini adalah rincian datanya. Datanya pada saat, nah, aku bilang pada saat ini 65 berarti di sini. Ya, pada saat di sini. Ada info 42 byte karena di sini juga diberitahu panjangnya 42 byte frame-nya Ethernet. Saya kira demikian. Saya akan akhirkan. Saya akan coba dulu ya. Silakan kalau ada yang hendak apa namanya. Yang ini yang ini mana? Yang ini nanti saya taruh di ELA saja supaya Anda mampu untuk menirukan. Kan Anda pakai peranti sendiri, lalu Anda kemudian mampu untuk meriksa pada tadi seperti kita contohkan. Kalau aku sedang pakai interface-nya, ya, pada tethering yang ada di, ya, saya kira begitu. Akan saya sudahi kalau ada yang mau menanggapi, kalau ada yang belum jelas, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Mas Adi Sufatul, gimana Anda mau? Tidak jadi. Oh, kepanjat. Ya. Kalau ada yang, nah kalau tidak ini nanti saya taruh di apa namanya sebagai satu apa namanya pendekatan. Kalau Anda kemudian mengerjakan di tempat Anda sendiri bisa. Sebetulnya saya pengen kalau menunjukkan kalau Wireshark-nya Anda taruh di tempatnya VirtualBox. Saat ini mesinnya sedang tidak cukup mendukung, listriknya juga mati nyala. Nanti kalau dilanjutkan. Oke, nanti aku mempersilahkan Anda untuk mencobanya kalau Wireshark-nya itu ditanam atau dipasang atau diinstalasi pada VirtualBox Anda, lalu dipasang pada salah satu VM-nya. Nah, maksud saya apa? Anda mampu untuk memeriksa pada interface-nya Anda, pada interface-nya
mesin yang lain atau pada routernya. Nah, gitu maksud saya. Baik, kalau tidak ada yang merespon, mudah-mudahan dipahami. Kesempatan loh kepada Anda ya untuk kalau ada yang perlu direspon, Anda respon. Saya kira demikian. Saya akan akhirkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya.